Kesempurnaan solat, sarana menggapai cinta Allah. Wahai kawan, seperti yang kita ketahui bahwa solat adalah salah satu amalan yang berfungsi sebagai penjaga amalan yang lainnya. Artinya, jika solatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Dan jika solatnya rusak, maka rusak pula amalan yang lainnya. Oleh sebab itu kita harus menjaga agar solat kita menjadi baik dan sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut, mari kita perhatikan hadits berikut ini. Semoga dapat menjadi pemicu buat kita untuk lebih perhatian lagi dengan amalan solat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang selesai dari solat dan tidaklah ditulis pahala baginya kecuali 1/10 solatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, 1/2-nya. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pahala solat mempunyai tingkatan atau level. Tingkatan atau level terendah adalah 1/10, sedang tingkatan atau level tertinggi adalah 1/2. Pertanyaannya, apakah solat kita masuk dalam tingkatan atau level tersebut? Untuk bisa masuk ke dalam tingkatan atau level pahala solat tersebut, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam solat kita, yaitu: poin 1. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Ikhlas karena Allah artinya memurnikan niat, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal solih, dan janganlah ia mempersekutukan dengan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ittiba kepada Rasulullah artinya mengikuti seperti apa yang dicontohkan Rasulullah, baik dalam hal ucapan ataupun perbuatan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin 2. Mengerti dan memahami apa yang dibaca ketika sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, engkau tidak mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali apa yang engkau pahami. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Jilid 32 halaman 217. Poin 3. Khusyuk yaitu hadirnya hati, pikiran dan anggota badan ketika sedang mendirikan sholat. Fokus dari awal takbiratul ihram hingga akhir salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dari 3 poin di atas, bentuk simulasinya adalah sebagai berikut. Pertama, jika sholat kita hanya mempunyai poin 1 saja, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah, maka sholatnya diterima tapi belum mendapatkan pahala karena hanya sebatas gugur kewajiban. Kedua, jika sholat kita mempunyai poin 1 dan 2, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah, ditambah paham dengan yang dibaca ketika sholat, maka akan mendapatkan pahala terendah, yaitu 1/10, karena belum ada poin khusyuknya. Ketiga, jika sholat kita mempunyai poin 1, 2, dan 3, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah, ditambah paham dengan yang dibaca ketika sholat dan ditambah khusyuknya, maka akan mendapatkan pahala di atas 1/10 hingga 1/2, sesuai tingkat kekhusyuannya. Itulah simulasi atau gambaran dari sholat kita, wallahu a'lam bishawab. Kenapa tingkatan atau level tertinggi hanya 1/2? Karena Allah tahu bagaimana kemampuan mayoritas hambanya ketika berusaha untuk khusyuk. Lalu bagaimana ketika seorang hamba mampu khusyuk dengan sempurna? Maka Allah catat sebagai amalan yang sempurna, sebagaimana diterangkan dalam hadits. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna ataukah tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman,
Lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah? Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian, amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 864, Ibnu Majah nomor 1426 dan Ahmad 2425. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, I512, nomor 1880 disyahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis di atas, sholat terbagi menjadi 3. Sholat yang sempurna, sholat yang kurang, dan sholat yang rusak. Disadari atau tidak disadari mayoritas kita, sholatnya masuk dalam kategori sholat yang rusak dan sholat yang kurang. Padahal Allah menginginkan agar kita dalam melakukan amalan sholat dilakukan dengan sempurna, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tersebut. Setelah kita mengetahui di mana posisi sholat kita, cara bijak untuk menyikapinya adalah dengan melakukan sesuatu seperti yang Allah kehendaki, yaitu perbaiki sholat wajib kita yang rusak dengan meluruskan niat sholat kita semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Sempurnakan sholat wajib kita yang kurang dengan melakukan amalan sholat sunnah. Wahai kawan, jaga sholat kita, baik itu sholat wajib atau sholat sunnahnya. Jaga rukun dan syarat-syaratnya, sekaligus memahami dengan apa yang kita baca ketika sholat, serta menjaga kekhusyuannya, dan termasuk juga menjaga amal-amal yang lainnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, hingga kita mampu menjadikan sholat kita menjadi lebih baik dan sempurna. Ketika kita senantiasa berusaha untuk menyempurnakan amalan sholat kita, dan juga berusaha untuk menyempurnakan amalan yang lainnya, maka ada hal penting yang akan kita dapatkan, yaitu cintanya Allah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hingga aku pun mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2506. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40.